Bagaimana jika kehidupan yang kamu kenal hanyalah satu versi dari realitas? Di seluruh penjuru dunia, suku-suku terpencil hidup dengan aturan yang menentang logika, di mana para pria diasingkan, wanita melahirkan pada usia 60 tahun, dan para pejuang menghadapi singa hanya dengan keberanian. Dalam perjalanan bersama jelajahi dunia ini, kamu akan memasuki kehidupan budaya paling terpencil dan pemberani di dunia. Suku misterius di Amazon tanpa pria. Tapi mengapa? Jauh di dalam jantung hutan hujan, Amazon yang rimbun dan diselimuti kabut, terdapat sebuah suku misterius yang tetap tersembunyi dari dunia modern. Dihuni oleh sekitar 700 wanita, masyarakat terpencil ini telah bertahan selama berabad-abad tanpa kehadiran pria secara permanen. Di sini, anak-anak perempuan dibesarkan untuk menjadi kuat, mandiri, dan mampu berburu, membangun, serta bertahan hidup sepenuhnya sendiri. Ketika tiba waktunya untuk memiliki anak, mereka tidak menikah. Sebagai gantinya, mereka memilih seorang pria sehat dari suku tetangga, bukan untuk menjadi pasangan, tetapi semata-mata untuk tujuan reproduksi. Setelah peran ini terpenuhi, pria itu pergi, seringkali tanpa pernah kembali. Setiap anak laki-laki yang lahir dari pertemuan ini tidak dibesarkan di dalam komunitas. Sebaliknya, mereka diperdagangkan ke suku lain dengan imbalan alat, makanan, atau pakaian. Tradisi kuno ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, membalikan struktur sebagian besar masyarakat yang dikenal. Ini menentang harapan konvensional tentang peran gender dan mengungkapkan model kelangsungan hidup manusia yang menakjubkan, di mana kemandirian dan adaptasi menjadi pusat di kedalaman Amazon. Lembah Hunza, tempat orang menentang usia dan waktu. Tersembunyi di pegunungan menjulang dekat perbatasan Xinjiang di utara Pakistan, Lembah Hunza terasa seperti dunia yang membeku dalam waktu. Wilayah damai ini adalah rumah bagi orang-orang Hunza yang umur panjangnya yang luar biasa telah membingungkan orang luar selama beberapa dekade. Beberapa dikatakan hidup jauh melampaui 120 tahun. Yang lain secara mencengangkan hingga 150 tahun sambil mempertahankan kesehatan yang kuat dan pikiran yang tajam. Yang lebih mengejutkan banyak orang adalah bahwa wanita di Hunza sering melahirkan di usia 60-an, tampaknya tanpa komplikasi. Rahasia mereka mungkin terletak pada gaya hidup yang tak tersentuh industrialisasi. Pola makan sebagian besar vegetarian dengan aprikot kering, sayuran segar, biji-bijian utuh, dan air mata air glasial. Dikombinasikan dengan pendakian harian yang panjang melalui medan terjal dan curam, cara hidup ini tampaknya membuka tingkat vitalitas yang jarang terlihat di tempat lain. Para ilmuwan dan pelancong sama-sama terus mengajukan pertanyaan yang sama. Mungkinkah keberadaan sederhana dan harmonis ini menjadi mata air awet muda yang sesungguhnya? Dan jika benar, pelajaran apa yang disimpan lembah tersembunyi ini bagi seluruh dunia? Korowai, suku yang hidup di atas pohon di Papua. Di hutan liar Papua, di mana sinar matahari nyaris tak menembus kanopi, sebuah komunitas menakjubkan memilih untuk hidup tinggi di atas tanah. Secara harfiah, suku Korowai membangun rumah mereka di puncak pohon, bertengger lebih dari 100 kaki, 35 meter, di udara. Bagi mereka, ini bukan fantasi, ini adalah cara hidup. Rumah-rumah yang ditinggikan ini dibangun dengan sulur, bambu, dan kayu hutan, berfungsi sebagai tempat perlindungan dari banjir, binatang buas, dan klan saingan. Seluruh keluarga tinggal di hunian tinggi ini, memanjat tangga sempit, dan menyeberangi jembatan bergoyang dengan mudah. Apa yang tampak ekstrim bagi orang luar, hanyalah kelangsungan hidup sehari-hari bagi suku Korowai. Makanan mereka mencakup ulat sagu panggang, bergizi, meskipun asing bagi banyak orang, dan sistem komunikasi mereka mengandalkan sinyal asap dan tanda-tanda alami di hutan, bukan elektronik. Meskipun
Oleh sebagian orang disebut primitif, gaya hidup mereka menunjukkan keharmonisan yang mendalam dengan alam dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Di dunia yang digerakkan oleh teknologi, suku Korowai menawarkan sekilas kehidupan kuno yang ditinggikan, yang terus menentang waktu dan ekspektasi. Hadzabe, suku terakhir yang hidup seperti manusia purba. Di lembah-lembah kering dekat Danau Eyasi, tempat angin berbisik melalui pohon akasia dan cakrawala tampak tak berujung, sekelompok kecil orang terus hidup seperti umat manusia dahulu, ribuan tahun yang lalu. Hadzabe dari Tanzania adalah salah satu pemburu pramu sejati terakhir di bumi, sebuah kapsul waktu hidup dari kehidupan prasejarah. Mereka tidak memiliki tanah, tidak menanam tanaman, dan tidak membangun rumah permanen. Sebaliknya, mereka berkeliaran bebas, melacak hewan dengan busur buatan tangan yang dibuat dari cabang pohon dan urat hewan. Makanan berasal dari alam liar, beri, umbi-umbian, madu, dan hewan buruan apapun yang bisa ditangkap. Tidak ada daftar belanja, hanya naluri dan kelangsungan hidup. Struktur sosial mereka sama cairnya. Hubungan terbentuk dan berakhir tanpa konflik, pernikahan bersifat informal, dan harta benda hampir tidak ada. Bahkan, waktu sendiri tampaknya tidak relevan, diukur hanya oleh terbit dan terbenamnya matahari. Saat ini, kurang dari 1/300 Hadzabe yang tersisa mempertahankan cara hidup yang hampir punah. Dalam jejak mereka terdapat jalan yang membawa kembali ke awal kemanusiaan, mengingatkan dunia seperti apa kehidupan sebelum kota, mesin, dan kebisingan modern. Maasai, kejantanan, ditempa, lewat darah, dan keberanian. Di padang rumput luas Kenya dan Tanzania Utara, tempat kawanan wildebeest menggelegar melintasi sabana keemasan, orang-orang Maasai berdiri tegak, baik secara harfiah maupun budaya. Dikenal karena tradisi keprajuritan mereka, suku Maasai telah mewariskan kode kekuatan, keberanian, dan kehormatan selama beberapa generasi. Sejak usia dini, anak laki-laki dilatih untuk menjadi pelindung komunitas mereka. Berburu, menggembala, dan bertahan hidup di alam liar bukan hanya keterampilan, tetapi tugas suci. Menghadapi singa dengan tombak dulunya adalah ujian nyata keberanian, menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke status prajurit. Meskipun praktik ini telah berkembang, semangat ritus tersebut tetap sangat dihormati. Sementara para pria menjaga warisan keprajuritan, wanita Maasai bertanggung jawab membangun rumah, merawat keluarga, dan melestarikan ritual budaya. Jubah merah mencolok dan kerajinan manik-manik mereka lebih dari sekadar hiasan. Mereka adalah lambang ketahanan dan identitas. Meski menghadapi tantangan kehidupan modern dan harapan hidup yang jarang melebihi 45 tahun, ketahanan Maasai tidak datang dari jumlah tahun yang dijalani, tetapi dari kehidupan yang syarat makna, komunitas, dan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Yanomami, penjaga hutan hujan, Amazon. Di hamparan lebat dan lembab, Amazon dekat Sungai Orinoco, sebuah peradaban unik telah belajar bukan hanya bertahan hidup di hutan hujan, tetapi berkembang selaras dengannya. Suku Yanomami adalah salah satu suku adat terbesar dan paling terisolasi di Amazon, dan cara hidup mereka sangat terikat dengan ritme hutan. Rumah mereka, yang disebut shabono, adalah bangunan komunal besar yang terbuat dari daun palem dan sulur, menampung puluhan keluarga di bawah satu atap. Berbentuk melingkar dan terbuka ke langit, hunian ini dirancang sementara. Setiap beberapa tahun, Yanomami pindah, membiarkan hutan beregenerasi. Pertanian mereka berskala kecil dan disengaja. Menggunakan teknik tebang dan bakar yang meniru siklus alam, mereka memperkaya tanah tanpa merusak lahan. Setiap pohon yang tumbang, setiap api yang dinyalakan, dan setiap tanaman yang ditanam adalah bagian dari sistem penghormatan dan pembaruan yang lebih besar. Tidak ada yang terbuang.
Saat sebuah sabono ditinggalkan, ia terurai secara alami, kembali ke bumi. Ritual mengikat kehidupan sehari-hari mereka dengan roh hewan, tumbuhan, dan leluhur, menciptakan pandangan dunia di mana alam bukanlah sumber daya, tetapi mitra yang sakral. Di zaman ketika deforestasi dan krisis iklim mengancam, Yanomami menawarkan lebih dari sekadar kilasan masa lalu. Mereka mewujudkan cetak biru bagi masa depan. Dani mengubah duka menjadi ritual suci. Tinggi di pegunungan Papua yang diselimuti kabut, jauh dari jangkauan jalan modern atau listrik, orang-orang Dani terus mempraktikkan tradisi yang terasa terpahat dari zaman lain. Di jantung budaya, mereka terdapat ritual yang penuh hormat, sekaligus menggetarkan, mengawetkan pemimpin yang telah wafat melalui proses unik mumi asap. Mumi-mumi yang menghitam karena asap ini tidak disembunyikan. Sebaliknya, mereka dipajang dengan bangga di gubuk-gubuk suci, berfungsi sebagai jangkar spiritual bagi yang hidup. Diyakini bahwa kebijaksanaan dan kekuatan leluhur tetap dapat diakses melalui bentuk-bentuk yang diawetkan ini, mengawasi suku dan membimbing generasi mendatang. Cara hidup Dani syarat dengan simbolisme. Pria mengenakan koteka tradisional, labu yang dilubangi, sebagai pakaian upacara, sementara wanita menenun rok rumit dari serat anggrek. Berkabung bukan sesuatu yang sunyi atau simbolis, tetapi terukir di dalam daging. Di masa lalu, wanita menunjukkan kesedihan dengan memotong sebagian jari mereka, manifestasi fisik dari cinta dan kehilangan. Yang lain melukis wajah mereka dengan abu dan tanah liat, mengenakan duka lara seperti kulit kedua. Di antara orang Dani, garis antara hidup dan mati bukanlah batas, melainkan ikatan. Ikatan yang terus dihormati, selalu hadir, dan selamanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Urarina, para ahli tersembunyi di kanopi Amazon. Di jantung Amazon Peru dan Ekuador yang lebat dan rimbun, sebuah suku yang jarang dikenal hidup di antara puncak pepohonan, baik secara fisik maupun spiritual. Urarina tak tertandingi dalam kemampuan mereka bergerak melalui lapisan atas hutan hujan, menavigasi sulur dan batang pohon yang menjulang dengan kemudahan yang tampak hampir di luar nalar. Dengan kaki yang terbentuk ulang oleh generasi pendakian, mereka memanjat pohon-pohon tinggi untuk mengejar monyet, burung, dan madu, menggunakan alat kait buatan tangan dan kekuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gerakan mereka senyap, presisi, berkembang bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk koneksi yang mendalam dengan irama hutan. Kehidupan sehari-hari mereka memadukan hal yang tak biasa dengan yang sakral. Pusat dari ritual sosial mereka adalah cica, minuman fermentasi yang dibuat dengan mengunyah dan meludahkan singkong untuk memulai prosesnya. Meski metode ini mungkin tampak aneh bagi orang luar, ia memiliki makna komunal dan spiritual yang dalam, diwariskan dari ibu ke anak perempuan, seperti sebuah upacara inisiasi. Bahkan, pakaian mereka atau ketiadaannya adalah cerminan dari keharmonisan mereka dengan lingkungan. Pakaian ringan buatan tangan atau sekadar tanpa pakaian memungkinkan Urarina bergerak bebas, berbaur dengan hutan hujan yang menopang mereka. Di sini, bertahan hidup bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal hidup sepenuhnya selaras dengan kanopi hutan di atas dan kisah-kisah yang berakar di bawah. Yafu, suku yang tak tersentuh dunia modern. Tersembunyi jauh di dalam wilayah sepik timur di Papua Nugini, di tempat peta memudar menjadi hutan dan keheningan berbicara lebih keras daripada mesin manapun, orang-orang Yafu hidup hampir seperti yang selalu mereka lakukan. Tanpa jalan beraspal, tanpa internet, dan sedikit kontak dengan dunia luar, keberadaan mereka tetap tak tersentuh oleh modernitas dan tertambat pada irama kuno. Pertama kali dihubungi oleh orang luar pada tahun 1948, Yafu terus hidup selaras dengan alam, bertani di lahan kecil, mencari tanaman obat, dan berkumpul di bawah langit bertabur bintang,
Kehidupan mereka berjalan tanpa layar atau jadwal. Pengetahuan tidak diwariskan melalui buku, tetapi melalui tato. Setiap garis adalah simbol, setiap tanda adalah kenangan yang terukir di kulit. Tubuh mereka menceritakan kisah tentang leluhur, tentang upacara inisiasi, tentang hubungan dengan bumi itu sendiri. Makanan dibagi secara komunal, dan identitas bukan sesuatu yang dibangun secara daring, tetapi sesuatu yang kamu lahirkan, dipupuk oleh tanah, sungai, dan bisikan hutan. Yafu bukan peninggalan masa lalu, mereka adalah pengingat. Pengingat tentang apa artinya hidup dengan niat untuk menjadi bagian dari suatu tempat, bukan memilikinya, dan untuk membawa sejarahmu bukan dalam foto, tetapi dalam kulitmu sendiri. Dari desa-desa di puncak pohon hingga ritual hutan kuno, suku-suku ini menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak cara untuk hidup, mencinta, dan bertahan. Di dunia yang mengejar kenyamanan, mereka memilih koneksi dengan bumi, tradisi, dan satu sama lain. Jika perjalanan ini membangkitkan rasa ingin tahumu, tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan berlangganan untuk kisah-kisah tak terungkap lainnya dari ujung dunia. Masih banyak lagi di luar sana. Mari terus menjelajah bersama.